Dan Suyang yang terkejut mendengar notifikasi tersebut, di dalam hatinya ia kemudian berkata, apakah ini aku? Apa aku benar-benar menjadi Wing Black Flame? Dan kemudian sebuah layar notifikasi muncul di hadapan Suyang, dan layar notifikasi tersebut berisi tentang informasi sang Black Dragon. Level 99, Boss Wings of Black Flame, Black Dragon Atos, tahap muda. Health 5 juta, atribut, Dark Atribut, Ras Dragon, Strength 3221, Speed 1102, Spirit 1321. Talent, Dragon Bloodline, kebal terhadap 80% physical damage, kebal terhadap 80% magical damage. Destructive Blast Flame, secara bawaan memiliki penguasaan elemen api yang sangat kuat, dapat melepaskan api hitam yang merusak tanpa konsumsi, menyebarkan banyak magical damage. Dragon Suppression, dapat mengurangi semua atribut makhluk-makhluk di bawah level Anda sebesar 20%, ini adalah penindasan mutlak yang dimiliki oleh Dragon. Skills, Dragon Blast, melepaskan ledakan yang sangat kuat, menyebabkan 300% physical damage atribut kekuatan. Dragon Roar, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, menyebabkan semua makhluk dalam radius 300 meter dengan nilai spirit lebih rendah dari Anda terhenti selama 5 detik. Dragon's Eye, Anda dapat melihat ruang manapun di dalam wilayah secara instan, tidak dibatasi oleh garis pandang. Dan setelah melihat layar notifikasi tersebut, di dalam hatinya Suyang kembali berkata, apakah ini nilai kemampuan dari Wings of Black Flame? Ini sangat kuat. Player dengan level 99 tingkat Force Transformation, paling banyak mungkin hanya bisa merusak satu atribut. Namun Wing of Flame tak hanya merusak semua atribut, tapi juga punya strength mengerikan di atas 3000 poin. Tapi itu bukan bagian yang paling luar biasa, kuncinya adalah talentnya. Kekebalan ganda 80% pada physical dan magical damage, bersama dengan aura permanen yang mengurangi atribut sebesar 20%, menggabungkan kedua pengurangan damage ini membuatnya hampir tak terkalahkan. Ditambah dengan skill-skill eksklusif ini, tidak mungkin ada player yang bisa menjadi lawanku. Kekuatan yang tak ada habisnya mengalir ke seluruh tubuhku. Perasaan ini sungguh luar biasa menyegarkan, dan Suyang mengatakan hal tersebut sambil mengeluarkan auman yang sangat kuat, karena ia tak bisa menahan diri untuk tidak takjub dengan kekuatan yang sedang ia rasakan. Dan kemudian di dalam hatinya Suyang kembali berkata, selama aku bisa mengalahkan para player dan membagi poin XP mereka, meskipun bentuk asliku adalah warrior yang tak berguna, aku bisa naik level dengan cepat. Tapi di saat Suyang kembali melihat ke area sekitarnya, ia sungguh sangat terkejut. Karena para monster yang ada di sekitarnya, mereka semua tertunduk tak berdaya setelah mendengar auman Suyang sebelumnya. Dan terlihat sang monster yang mengenakan jubah, ia memohon kepadanya untuk meredakan amarahnya dengan berkata, Rajaku, tenangkan amarahmu, tolong tenanglah. Sedangkan Suyang yang melihat hal tersebut, di dalam hatinya ia kembali berkata, sepertinya aku tak sengaja mengeluarkan skill Dragon Roar. Dan sambil mencoba untuk bersikap seperti bos para monster tersebut, Suyang kemudian berkata, baiklah, dasar sekelompok makhluk tak berguna. Dan kemudian sang monster yang mengenakan jubah, terlihat ia masih gemetar karena efek dari Dragon Roar sebelumnya, serta kemudian ia pun berkata, tidak diragukan lagi, Anda benar-benar rajaku, bahkan di masa muda Anda memiliki kekuatan yang luar biasa, jika Anda mencapai kedewasaan, menghancurkan dunia manusia hanya tinggal menunggu waktu. Sedangkan Suyang yang mendengar hal tersebut, di dalam hatinya ia kembali berkata, kalau tidak salah, informasinya juga menyebutkan tentang masa muda itu. Tapi biasanya bukankah para bos di dalam dungeon sudah ditetapkan pada tingkat tertentu? Mungkinkah sebenarnya Wing of Black Flame masih bisa naik level? Tapi kemudian perhatian Suyang teralihkan oleh sebuah sangkar besi yang tergantung di sampingnya. Dan di dalam sangkar besi tersebut, terlihat seorang elf yang sedang dikurung, serta kemudian sang elf tersebut berkata, apa yang dragon jahat sialan ini lakukan lagi? Jika kau punya akal sehat, cepat lepaskan aku, kalau tidak, ras elf pasti akan membuatmu merasakan akibatnya. Sedangkan Suyang yang melihat sang elf tersebut, sambil memainkan sangkar besi tersebut menggunakan cakarnya, di dalam hatinya Suyang kemudian berkata, ras elf, apakah dia NPC dari dalam game? Setelah game turun ke dunia, banyak ras-ras fantasi yang muncul, tapi ini pertama kalinya aku melihat elf asli. Tapi tiba-tiba saja, mereka dikejutkan oleh sebuah gangguan spartial yang mereka rasakan, dan hal tersebut sontak membuat Suyang bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi.
Tapi kemudian sang elf segera berkata, itu adalah para player. Pahlawan telah datang untuk menyelamatkanku, Dragon, kehancuranmu. Tapi sebelum ia selesai berbicara, ia dikejutkan oleh Suyang yang tiba-tiba menatapnya dengan tajam, dan sontak ia pun berkata, kenapa kau menatapku seperti itu? Serta di dalam hatinya ia juga berkata, ada apa dengan Dragon ini? Dia biasanya mengabaikan hinaan apapun, kenapa dia mendadak bereaksi hari ini? Dia sungguh aneh. Dan setelah mendengar perkataan sang elf tersebut, di dalam hatinya Suyang kemudian berkata, itu benar, ini adalah Guild Spirit Hand, aku tak menyangka mereka tiba begitu cepat. Strategi Guild Spirit Hand tampaknya tidak pernah mengalami kegagalan, bisakah mereka benar-benar mengalahkanku? Meskipun Black Dragon itu kuat, Guild Spirit Hand pasti sudah dipersiapkan dengan matang sebelum datang untuk menantang, untuk berjaga-jaga saja, mari gunakan skill untuk menyelidiki dulu. Dan kemudian terlihat sorot mata Suyang yang mulai memancarkan cahaya, di mana ia berniat untuk menggunakan skill Dragon A-nya. Dan seketika ia langsung menciptakan sebuah layar dimensi yang dapat melihat dari jarak yang sangat jauh. Dan dari dalam layar dimensi tersebut, Suyang melihat sekelompok player dari Guild Spirit Hand. Dan di kelompok penyerangan tersebut, terdapat 4 orang dengan level yang cukup tinggi yang menjadi pusat dari kelompok tersebut. Di mana yang pertama adalah Lidan, seorang Holy Light Shield Master tingkat 4 Transformation level 98. Yang kedua adalah Qian Yuan, seorang Healing Paladin tingkat 4 Transformation level 96. Yang ketiga adalah Zhao Ming, seorang Storm Multishot Archer tingkat 4 Transformation level 95. Dan yang terakhir adalah Lei San, seorang Storm Multishot Archer tingkat 4 Transformation level 95, dan ia juga merupakan sang Guild Master dari Guild Spirit Hand. Dan dalam perjalanan mereka untuk menaklukkan sang Black Dragon, mereka semua sangat percaya diri dan yakin bahwa mereka pasti akan menang. Serta mereka juga berkata, hari ini kita harus menyerang Black Dragon dan mengalahkannya. Selama kita mengalahkan Black Dragon, mencapai tingkat 5 Transformation sudah dekat. Sedangkan Suyang yang melihat hal tersebut, di dalam hatinya ia berkata, ini adalah tim penyerang utama Guild Spirit Hand, mereka cukup percaya diri, mari kita uji kekuatan dari monster-monster kecil ini dulu. Dan kemudian Suyang langsung mengirimkan beberapa monster Wyvern ke tempat para player Guild Spirit Hand. Sedangkan para anggota Guild Spirit Hand yang menyadari kedatangan para monster tersebut, mereka segera berkata, Guild Master, terdeteksi beberapa monster kecil di depan, ada 8 Wyvern, rata-rata level 80 dan beratribut angin. Sedangkan sang Guild Master yang mendengar hal tersebut, sambil mengepalkan tangannya ia kemudian berkata, jangan buang-buang waktu dengan sampah level rendah ini. Para tank, majulah ke depan untuk mengatasi mereka, yang lainnya gunakan serangan atribut api, maksimalkan outputnya dengan cepat. Dan dengan segera para anggota Guild Spirit Hand langsung maju dan melancarkan serangan mereka kepada para Wyvern. Dan tak perlu waktu lama, mereka berhasil mengalahkan para Wyvern tersebut dengan mudah. Sedangkan Suyang yang melihat hal tersebut, di dalam hatinya ia kemudian berkata, mereka benar-benar baik dalam hal kekuatan maupun disiplin, monster-monster kecil ini sama sekali tak bisa mengungkap kekuatan penuh mereka. Dan kemudian Suyang pun menoleh ke arah para Elite Dragon Warrior yang ada di sampingnya, serta di dalam hatinya ia kembali berkata, aku mengerti, karena mereka adalah tim profesional, ayo kita beri mereka sedikit kesulitan lagi. Sedangkan di tempat para player Guild Spirit Hand yang baru saja mengalahkan para Wyvern, tiba-tiba saja sang Guild Master dibuat kebingungan oleh salah satu anak buahnya yang terlihat sangat terkejut oleh sesuatu. Dan di saat ia ingin menanyakan tentang apa yang sedang terjadi, tiba-tiba saja, dari arah belakang sang Guild Master, muncul Elite Dragon Warrior yang mendadak jatuh dari langit. Dan itu adalah Elite Dragon Warrior dengan level 95, serta ia juga adalah Dragon yang memiliki 2 talent. Di mana yang pertama adalah Dragon Glory, meningkatkan kekuatan semua skill sebesar 10%, dan yang kedua adalah Dragon Prestige, kebal terhadap efek status abnormal mental. Dan seketika sang Elite Dragon Warrior tersebut mulai mengeluarkan sebuah raungan keras yang sangat memekakkan telinga. Sedangkan sang Guild Master yang melihat kemunculan monster tersebut, dengan segera ia langsung berteriak dan berkata, itu adalah Elite Monster, semuanya tahan, cepat tahan. Tapi tiba-tiba saja, sang Elite Dragon Warrior tersebut sudah berada di depan player yang ada di belakang sang Guild Master. Sedangkan sang Guild Master yang melihat pergerakan Elite Dragon Warrior tersebut, ia kemudian berkata, apakah dia baru saja berteleportasi?
Dan dengan seketika sang Elite Dragon Warrior mulai melancarkan serangannya. Tapi serangannya tersebut berhasil ditahan oleh Lidan, di mana ia dengan cepat langsung mengaktifkan skillnya untuk menahan serangan tersebut. Sebuah skill yang bernama Divine Light Shield Barrier, yang membuatnya kebal terhadap semua damage selama 10 detik, dan memiliki cooldown 300 detik. Serta kemudian terlihat Zhao Ming yang juga mulai mengaktifkan skillnya, di mana ia mengaktifkan sebuah skill yang bernama Storm Arrow, sebuah skill yang dapat menyebabkan beberapa damage atribut angin kencang pada target. Serta Zhao Ming juga berkata, semuanya jangan panik, penyerang jarak jauh mundur, penyerang jarak dekat maju duluan, sejajarkan buff dan ledakan, fokuskan tembakan pada target. Dan dengan seketika, serangan panah dari Zhao Ming tersebut langsung mengenai kepala sang Elite Dragon Warrior, dan langsung meledakkan kepalanya dan membuatnya tumbang dengan seketika. Sedangkan Suyang yang melihat hal tersebut, di dalam hatinya ia kemudian berkata, benar saja, mereka mempunyai beberapa kekuatan, Dragon Warrior sendirian tak bisa menunjukkan ancaman signifikan pada Guild Spirit Han. Sedangkan sang elf yang melihat para monster yang dikirim oleh Suyang berhasil dikalahkan, ia kemudian berkata, kau mengagetkanku, kupikir kau merencanakan sesuatu, tapi kau malah mengirimkan pengikutmu ke kematian mereka. Tapi ia segera dikejutkan oleh Suyang yang mengambil beberapa Elite Dragon Warrior sekaligus. Serta di dalam hatinya Suyang juga berkata, karena satu tidak cukup, bagaimana dengan 6 lainnya? Dan dengan seketika, 6 Elite Dragon Warrior langsung mendadak muncul di hadapan para player Guild Spirit Han, di mana para monster tersebut tiba-tiba saja jatuh dari langit di hadapan mereka. Dan kemunculan mendadak dari para monster elite tersebut sontak membuat para player Guild Spirit Han kebingungan dan ketakutan. Dan dengan segera Zhao Ming pun berkata, Guild Master, kita tak pernah mengalami situasi ini sebelumnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Sedangkan sang Guild Master yang mendengar perkataan Zhao Ming tersebut, ia merasa bahwa hari ini sangat aneh. Dan dengan segera ia langsung berteriak dan berkata, monster elite tidak perlu ditakuti, guild kita tidak main-main. Aku adalah spesialis menangani monster elite, jadi majulah. Bentuk ulang formasi, utamakan mengobati orang yang terluka, para tank, pertahankan aggro dan perhatikan untuk menjauhi keramaian. Dan setelah mendengar hal tersebut, para player langsung bekerja sama dan menyerang para Elite Dragon Warrior tersebut seperti yang diperintahkan. Dan pertempuran antara Guild Spirit Han melawan para Elite Dragon Warrior tersebut berlangsung dengan sangat sengit, di mana mereka mengerahkan semua kemampuan dan skill yang mereka miliki untuk mengalahkan para Elite Dragon Warrior tersebut. Sedangkan Suyang yang melihat hal tersebut, di dalam hatinya ia kemudian berkata, awalnya aku mengira menggunakan monster-monster elite dan situasi tak terduga akan membuat mereka menyerah, tapi mereka memilih untuk bertarung sampai akhir. Namun kekuatan setingkat ini seharusnya tidak cukup untuk mengalahkanku sebagai bos, apa mereka masih punya kartu yang belum digunakan? Dan kemudian terlihat para anggota Guild Spirit Han yang telah berhasil mengalahkan para Elite Dragon Warrior yang dikirim oleh Suyang, mereka kemudian segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Suyang yang melihat arah pergerakan para player Guild Spirit Han melalui layar dimensinya, di dalam hatinya ia berkata, kenapa mereka tidak datang ke arahku, mereka malah pergi ke arah yang sebaliknya, mungkinkah ada sesuatu di sana? Dan kemudian Suyang pun mulai memeriksa ke arah tempat tujuan para player Guild Spirit Han, dan setelah mencari untuk beberapa saat, akhirnya Suyang pun menemukan sebuah tempat yang bernama Makam Dragon Slayer. Dan di dalam makam tersebut, terlihat sebuah tengkorak yang tergeletak di sana, serta terlihat ada sebuah item yang bersinar dari tengkorak tersebut. Di mana itu adalah sebuah item Dragon Slayer, sebuah item quest, dan memakannya memungkinkan pemakainya untuk mengabaikan talent dari monster dragon. Dan Suyang yang melihat item tersebut, terlihat ia menjadi sangat kesal, dan seketika Suyang mulai memancarkan aura kemarahan yang sangat mengerikan dari tubuhnya. Dan hal tersebut sontak membuat para dragon yang ada di sekelilingnya terkejut, serta mereka juga bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi kepada raja mereka. Dan kemudian di dalam hatinya Suyang kembali berkata, aku mengerti, sama seperti strategi pada game online sebelumnya. Menghadapi bos yang daya tahannya hampir tak terkalahkan, player bisa melemahkan kemampuan bos tersebut melalui mekanisme dan item tertentu. Jika mereka bisa mengabaikan talentku, maka memang ada kemungkinan untuk mengalahkanku. Dan kemudian Suyang pun mulai mengepakkan sayapnya yang membuat sangkar besi yang mengurung sang elf berguncang dengan sangat kuat. Sedangkan sang elf yang terkejut dengan pergerakan Suyang yang tiba-tiba, ia kemudian berkata,
bahkan tidak dekat dengan pemicunya, tidak mungkin dia akan meninggalkan sarangnya lebih awal. Dan kemudian terlihat Suyang yang mulai terbang ke langit, serta terlihat pancaran aura yang sangat mendominasi yang dikeluarkan oleh Suyang. Sedangkan para dragon lain yang melihat hal tersebut, mereka bersorak kegirangan karena raja mereka sendiri yang akan mengambil tindakan. Dan Suyang pun langsung terbang ke arah para player Guild Spirit Hunt, serta di dalam hatinya ia berkata, mereka sudah tahu tentang item ini, aku tidak boleh membiarkan Guild Spirit Hunt mendapatkan itemnya. Dan dengan segera Suyang langsung menambah kecepatannya, dan ia pun langsung melesat menuju ke tempat para player Guild Spirit Hunt. Sedangkan di tempat para player Guild Spirit Hunt, terlihat mereka masih terus bergerak maju untuk menuju ke makam Dragon Slayer. Dan kemudian sang Guild Master pun berkata, sial, tidak kusangka banyak sekali kejutan saat kita baru saja memasuki dungeon, tapi tidak ada kejutan sepanjang jalan ini. Dan kemudian Zhao Ming pun berkata, Guild Master, konsumsi daya tahan perlengkapan dan peralatan jauh melebihi ekspektasi, mungkinkah kita ditipu oleh Heavenly Mechanism Pavilion? Tapi kemudian sang Guild Master segera menunjukkan sebuah buku kepada Zhao Ming sambil berkata, itu mustahil, Heavenly Mechanism Pavilion itu kelompok yang mapan, kita memiliki jaminan mereka. Dan aku menukar strategi ini menggunakan Universe Ring dengan Heavenly Mechanism Pavilion, jadi tidak mungkin palsu. Dan kemudian dari arah belakangnya, terlihat Qian Yuan yang berkata, tapi Guild Master, kita mungkin tidak jauh dari Black Dragon liar, jika ada situasi tak terduga lagi, bukankah itu akan memperingatkan bosnya? Tapi dengan segera sang Guild Master pun berkata, itu mustahil, Black Dragon itu hanya kekuatannya yang selevel boss dungeon, dengan kecerdasannya, selama kita tidak menyerang duluan, dia tak akan meninggalkan sarangnya. Black Dragon itu hanya batu loncatan untuk guild kita, sekarang karena dia sudah menyebabkan begitu banyak kerusakan, aku akan membuat dia membayarnya. Sedangkan Qian Yuan yang mendengar hal tersebut, dengan senyuman bodohnya ia kemudian berkata, tidak masalah Guild Master, Black Dragon itu milikmu, tapi aku sudah lama memperhatikan elf itu. Selama kita menyelesaikan Elf Maiden Easter Egg, kita tidak hanya bisa mendapatkan izin masuk ke kerajaan Elfen, tapi Elf Maiden juga akan mematuhi perintah kita. Guild Master, kau pasti tahu maksudku. Dan kemudian sang Guild Master pun kembali berkata, selama kita mendapatkan Dragon Slayer Heart, kemenangan ada di tangan kita, dan di waktu itu, kau bisa melakukan apapun semaumu. Tapi kemudian mereka melihat sebuah siluet hitam yang terbang di langit. Dan salah satu player yang melihat hal tersebut berkata, Guild Master, beberapa monster yang terbang datang, sepertinya itu monster Flying Dragon kecil. Dan sang Guild Master yang mendengar hal tersebut, ia kemudian berkata, tunggu sebentar, Flying Dragon adalah monster penjaga, kenapa Flying Dragon muncul di sini? Tapi Zhao Ming yang melihat kedatangan monster tersebut, ia menyadari bahwa itu bukanlah Flying Dragon, dan dengan panik ia kemudian berkata, tidak Guild Master, ukuran ini bukanlah Flying Dragon. Dan Qian Yuan yang juga melihat kedatangan monster tersebut, ia kemudian berkata, ukurannya sangat besar sekali, mungkinkah itu adalah bosnya, sang bos dungeon Wing of Black Flame? Dan kemudian terlihat sosok sang bos dungeon, Wing of Black Flame Black Dragon Athos, yang telah berada di hadapan mereka sambil memancarkan aura intimidasi yang sangat kuat. Dan kemunculan sang Black Dragon tersebut sontak membuat para player Guild Spirit Hunt sangat terkejut, dan mereka semua langsung panik dengan seketika. Sedangkan sang Guild Master yang tak percaya dengan kemunculan sang bos dungeon di hadapan mereka, dengan panik ia kemudian berkata, ini tidak mungkin, kenapa bosnya malah muncul di sini? Dan Zhao Ming yang juga tak percaya dengan hal tersebut, ia kemudian berkata, para bajingan dari Heavenly Mechanism Pavilion itu ternyata benar-benar menipu kita. Sedangkan Qian Yuan yang juga merasa panik, ia kemudian berkata kepada sang Guild Master, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus bertarung? Tapi bagaimana bisa kita bertarung melawan sang bos dungeon tanpa mendapatkan Dragon Slayer Heart? Guild Master, sebaiknya ayo cepat kita semua mundur. Tapi sang Guild Master yang mendengar semua kepanikan dari para anak buahnya tersebut, terlihat ia hanya terdiam tanpa mengatakan apapun. Sedangkan Suyang yang melihat para player Guild Spirit Hunt mulai panik dan ketakutan, di dalam hatinya ia kemudian berkata, apakah mereka takut bertarung tanpa Dragon Slayer Heart? Guild Spirit Hunt yang seharusnya tak terkalahkan ternyata seperti ini. Tapi itu cukup bagus, ayo singkirkan mereka dan naik level dalam sekali jalan. Dan kemudian terlihat Suyang mulai menjulurkan kepalanya ke atas, di mana ia berniat untuk mengeluarkan skill Dragon Blast-nya kepada para player Guild Spirit Hunt.
Sedangkan para player Guild Spirit Hand yang melihat hal tersebut, mereka semua mulai panik melihat sang Black Dragon yang akan menggunakan skillnya. Tapi tiba-tiba saja, muncul sebuah sambaran petir berwarna biru yang melesat dengan sangat cepat. Dan dengan seketika, sambaran petir tersebut langsung menghantam kepala sang Black Dragon, dan hal tersebut sontak membuatnya terkejut. Dan terlihat bahwa serangan petir tersebut berhasil memberikan damage kepada sang Black Dragon sebanyak 2999. Tapi karena jumlah bar darah sang Black Dragon yang sangat gila, yaitu sebesar 5 juta, serangan tersebut hanya berhasil mengurangi sangat sedikit dari bar darah sang Black Dragon. Dan kemudian terlihat sang Guild Master yang mulai berjalan maju sambil diselimuti oleh sambaran petir biru di sekujur tubuhnya, di mana ternyata serangan petir sebelumnya adalah serangan yang dilancarkan oleh sang Guild Master. Dan kemudian sang Guild Master pun berkata kepada para anak buahnya, "Tak seorang pun dari kalian diizinkan untuk pergi. Segera kembali ke posisi kalian semua. Apakah ada hal yang tidak bisa kita lawan? Guildku tidaklah lemah, dia hanyalah binatang. Hari ini aku akan mencobanya, membunuh sang Black Dragon, uang, equipment, wanita, aku akan dengan murah hati memberikan penghargaan kepada semua orang." Dan perkataan sang Guild Master tersebut berhasil mengembalikan semangat para player, dan dengan penuh semangat mereka bersorak untuk mengalahkan sang Black Dragon. Sedangkan Suyang yang melihat hal tersebut, di dalam hatinya ia kemudian berkata, "Sialan, mereka satu persatu dibutakan dengan janji manis." Dan sambil mengeluarkan pancaran aura intimidasi yang sangat menyeramkan, di dalam hatinya Suyang kembali berkata, "Kalau begitu baiklah, majulah kalian Guild Spirit Hand." Dan dengan seketika itu juga, pertempuran antara Guild Spirit Hand melawan sang bos dungeon, Wing of Black Flame Black Dragon Athos, akhirnya dimulai.